Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya akan membahas sebuah tema begini ya. Pendeta seperti tertipu Paulus ya. Pendeta itu seperti tertipu Paulus ya, dalam tanda kutip lah ya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta ya, begitu memaki-maki saya karena saya selalu menyampaikan bahwa Bapa yang dulu Yesus sujud berdoa padanya, yang di Alkitab disebut Bapa kiasan, Yohanes 16 ayat 25, kan sudah tidak ada lagi. Dibuktikan dengan di kitab Wahyu sama sekali tidak ada Bapa. Lalu ada pendeta yang super marah kepada saya ya, super marah ya. Ya, dengan makian-makian yang luar biasa. Pak HTD, apa Anda tidak membaca itu ya, 1 Korintus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 2, Roma 1 ayat 7, kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai. Itu Paulus itu banyak banget nulis Bapa, masih nyebut-nyebut Bapa. Kok Anda bilang Bapa sudah tidak ada? Ya, di semua kitabnya Paulus mulai dari Roma sampai Filemon itu banyak menulis tentang Bapa. Kok Anda bilang Bapa sudah tidak ada? Ya, itu kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Malah ada tambahan juga, dan persekutuan Roh Kudus. Iya Pak, emang saya pernah membantah apa? Saya tidak pernah membantah. Ya, yang Anda tidak paham siapa Bapa yang ditulis Paulus. Paulus menulis berapa kitab sih? 13 apa 14? Coba dicek ya. Ya, kalau Ibrani itu menurut saya Nathanael ya, kan di situ Nathanael itu orang Yahudi sekali ya, Yahudi banget ya. Jadi kalau dipotong Ibrani maka Paulus menulis 13, kalau tidak salah 13 kitab. Coba dihitung saja ya, mulai dari Roma sampai Filemon ya. Banyak menulis tentang Bapa. Yang jadi masalah adalah Anda berpikir Bapa yang ditulis Paulus adalah Bapa yang Yesus sujud dan berdoa pada Bapa. Yesus pernah sujud doa pada Bapa enggak? Pernah Pak, di dalam Matius 26 ayat 39. Yesus nyembah Bapa apa enggak? Iya Pak, di dalam Yohanes 4 ayat 22. Ya, Yesus ngomong-ngomong atau cerita tentang Bapa enggak? Oh banyak Pak, di dalam Yohanes pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, sampai pasal 14, pasal 17. Itu Yesus banyak cerita tentang Bapa. Apakah Bapa yang ditulis Paulus adalah Bapa yang ini? Ayo, itu yang jadi masalah Pak. Mari Pak smart, ayo Pak cerdas. Saya ajak Bapak cerdas ya Pak Pendeta ya. Jangan cuma ngotot ya. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Paulus bukan murid Yesus. Paulus tidak pernah mendengar Yesus cerita tentang Bapa. Paulus tidak pernah nyuruh ke Yesus tidak pernah nyuruh ke Paulus. Paulus, kamu doa Bapa kami. Yesus tidak pernah nyuruh ke Paulus. Paulus, kamu membaptis dalam Bapa Anak Roh Kudus ya. Yesus tidak pernah ngasih tahu ke Paulus ya tentang siapa itu Bapa. Catat baik-baik. Bahkan Paulus ini sangat membenci Yesus ketika Yesus sedang pelayanan. Dia nggak tahu itu. Apa itu Bapa kiasan, nggak tahu. Yesus sujud pada Bapa, murid-murid suruh doa pada Bapa. Paulus nggak tahu Pak. Ingat, Paulus nggak tahu tentang Bapa yang disebut-sebut oleh Yesus. Yesus waktu jadi manusia, Yesus sujud doa pada Bapa. Yesus bilang Bapa itu lebih besar dari siapapun, lalu aku cuman utusan Bapa. Paulus pernah denger nggak yang kayak gitu? Kagak. Catat baik-baik Pak Pendeta. Paulus tidak pernah dengar Bapa yang itu, Bapa yang diceritakan Yesus, Bapa yang Yesus sujud padanya. Paulus tidak pernah dengar, betul? Betul Pak, mari cerdas ya. Paulus tobat
dalam detik-detik terakhir Yesus sebelum naik ke surga. Kok tahu Pak? 1 Korintus 8 ayat 5. Ya. Lukas juga menulis di dalam Kisah 9 ayat 5. Tapi 1 Korintus 15 ayat 8, salah saya. 1 Korintus 15 ayat 8, Paulus bilang, yang terakhir itu Yesus menampakkan diri kepadaku. Paulus tahu Yesus sebagai Tuhan. Tahu dia. Ya. Ya kan Paulus bilang, Tuhan siapakah engkau? Kok tahu ya Paulus ngomong Tuhan? Setidak-tidaknya Paulus ini kan orang ahli gitu. Kalau ada tanda seperti itu dia tahu itu pasti dari sesuatu yang ilahi dari langit gitu. Ya. Ya, jadi terakhir Paulus ditemui Yesus sebelum Yesus naik ke surga ya, masih dalam rangka 40 hari kebangkitan ya. Oke. Lalu kenapa Paulus begitu banyak bercerita tentang Bapa? Siapa ya yang diceritakan Paulus? Paulus tidak pernah dengar itu namanya Bapa yang Yesus sujud, yang suruh doa Bapa kami, yang suruh menceritakan sebagai Bapa mengutus anak, nggak pernah dengar itu Paulus. Lalu siapakah Bapa yang diceritakan Paulus? Sudah pasti bukan Bapa yang itu Pak. Udah nangkep nggak Pak? Cerdas nggak Bapak? Ya. Bapa yang diberitakan Paulus pasti bukan Bapa yang dulu Yesus sujud doa, yang dalam doa Bapa kami itu Pak ya. Pasti bukan itu, karena Paulus nggak pernah dengar itu. Oke, ya. Mari kita cari tahu, lalu itu Bapa yang mana yang diceritakan Paulus. Lah kalau itu sudah gugur ya makin malu Pak. Pak Pendeta pasti makin malu, betul. Ya, dari sini aja sudah malu. Iya ya, Paulus nggak pernah dengar ya itu ya Bapa yang Yesus dulu suka cerita itu. Ya, Bapa yang waktu Yesus manusia Yesus sukanya nggak pernah dengar itu Paulus kayak gitu. Nah, dari sini Bapak sudah malu. Ya, sudah malu pasti. Lalu kita mau cari tahu siapa sih Bapa yang ditulis oleh Paulus ya. Di dalam Efesus 3 ayat 5, Paulus itu orang Ibrani asli, orang Farisi. Di ayat 6, saya nih, kata Paulus, mentaati Taurat tak bercacat. Lalu di ayat 8, semua itu udah saya anggap sampah setelah saya kenal Yesus, katanya. Pasti Paulus ini tahu Yesaya 9 ayat 5. Lah dia kan orang Taurat, ahli Taurat, gitu. Belajar Taurat terus ya. Yesaya 9 ayat 5, seorang putra telah untuk kita disebut penasihat ajaib, ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Paulus tahu Bapa yang kekal itu seorang putra yang dilahirkan dulu. Waktu itu Paulus masih nentang karena belum dibuka pikiran ya. Setelah dipilih oleh Yesus melalui pertobatan baru dia ngerti, oh Bapa yang kekal di Yesaya 9 ayat 5 itu berarti Yesus. Lalu Paulus juga tahu Yesaya 63 ayat 16. Yahweh ya, engkaulah Bapa kami, namamu adalah penebus kami ya. Jadi Bapa yang ditulis Paulus adalah Bapa yang di Yesaya 63 ayat 6, Bapa yang di Yesaya 9 ayat 5. Siapa itu? Bapa kekal. Paulus tidak pernah tahu, tidak pernah dengar yang namanya Bapa yang Yesus sujud doa. Ya Pak, gimana kan Paulus suka ngumpul-ngumpul sama rasul-rasul, ngumpul aja bertentangan melulu. Paulus itu sama rasul-rasul kan berantem melulu ya toh. Ada sih, akhirnya diakui. Itu pun 13 tahun kemudian ya. Ketika Paulus ini kan pertama udah ditakutin dulu, ini kan dulu tukang jahat banget ini Paulus ini. Ya perlu waktu. Udah begitu sering berantem dalam arti berdebat ya. Paulus kan bentrok melulu ya toh. Jadi siapakah Bapa yang ditulis oleh Paulus? 100% Bapa kekal. Dialah Bapa yang dibaca oleh Paulus di dalam Yesaya 63 ayat 16 maupun Yesaya 9 ayat 5. Dialah Yesus, dialah penebus itu. Makanya jangan heran Paulus menulis di dalam Roma 9 ayat 5. Paulus menulis Mesias atau dia itu Mesias adalah Allah yang harus dipuja sampai selama-lamanya. Itu Paulus yang ngomong. Paulus ngerti Bapa itu Yesus, Mesias itu adalah Allah yang harus dipuja selama-lamanya. Ini tulisannya Paulus, Roma 9 ayat 5.
Demikian pula Roma 15 ayat 6, Paulus mengatakan memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu Allah, Bapa Tuhan itu Yesus. Walaupun Paulus sering menulis kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Lalu Anda yang tidak paham, para pendeta, mohon maaf ya, Anda kan tidak paham ya. Kalau tidak paham kok maki-maki pendeta HTD yang paham loh. Ya. Ya. Catat baik-baik. Iya ya Pak, pendeta di Indonesia berapa sih? 200 ribuan. Nggak pernah ada yang dibuka pikirannya bahwa Paulus itu tidak pernah mengenal yang namanya Bapa yang disembah Yesus. Bapa yang murid-murid suruh doa kepada Bapa yang doa Bapa kami. Paulus nggak pernah kenal itu. Malah Paulus saja membenci kok. Membenci orang Kristen. Ayo. Paulus tobat itu posisi Yesus naik ke surga, hampir naik ke surga, dikit lagi naik ke surga. Sudah tubuh kebangkitan, udah nggak ada lagi ngajar-ngajar Bapak-bapak. Paulus nggak pernah denger Bapak yang itu. Tapi kok Paulus menulis banyak banget tentang Bapak-bapak yang mana? Bapa kekal Yesus Kristus yang dia pelajari dari kitab Yesaya dan kitab-kitab lain juga. Ingat, Paulus adalah seorang Yahudi tulen, yaitu Ibrani dari suku Benyamin, kemudian Farisi, yaitu, dan dia mentaati Taurat dengan tak bercacat. Ya, jadi dia tahu betul. Lah kok dulu nggak tobat ya Pak ya? Tahu betul ya, karena belum dibuka saja. Ya begitulah Allah. Cara Tuhan Yesus memilih itu luar biasa, yaitu sengaja. Paulus biarin dulu pembenci, lalu dipilih menjadi rasul besar. Ya. Para pendeta seolah-olah dalam tanda petik tertipu dengan Paulus. Anda rela melotot, mata melotot merah dengan mengatakan HTD kamu sesat. Di kitabnya Paulus rasul-rasul aja banyak ditulis tentang Bapa. Kalian tidak tahu bahwa Paulus tidak pernah mendengar Bapa yang kalian maksud. Bapa yang Yesus sujud udah tidak ada. Paulus nggak pernah dengar itu. Jadi Paulus siapa? Bapa yang ditulis oleh Paulus, Bapa kekal Yesus Kristus. Clear? Ya, Bapak Ibu Saudara, demi kemurahan Allah, ayo kita kembali ke Alkitab. Alkitab very clear. Ya, jangan maksa banget. Bapa yang kamu doa Bapa kami itu adalah Bapa kiasan. Ya. Kiasan dari Yesus sendiri ketika Yesus memposisikan sebagai Allah di surga. Ya, Yesus memposisikan sebenarnya Yesus itu juga doa pada dirinya sendiri. Tapi sebagai manusia kan dia harus begitu. Kalau dia nggak doa begitu, ya tidak bisa karena manusia itu adalah makhluk penyembah. Jadi dia harus doa kepada Bapa. Siapakah Bapa yang ini? Ini Bapa kiasan dari dirinya sendiri. Karena Yesus menjelaskan itu. Di dalam Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu adalah kiasanku, nanti aku sudah nggak lagi. Ya kan selama ini kan Yesus doa pada Bapa. Nanti di ayat 26, Yohanes 16 ayat 26, aku aja udah nggak doa pada Bapa. Itu cara halus Yesus untuk mengatakan Bapa yang itu sudah nggak ada. Rasul-rasul kamu nanti doa padaku ya, jangan doa ke Bapa. Itu maksudnya cara halus Yesus. Paulus yang nggak ngerti sama sekali tentang Bapa yang ini, Paulus kagak pernah dengar. Ngerti nggak Pak Pendeta? Anda pendeta 200 ribu pendeta di Indonesia, ngerti nggak bahwa Paulus tidak pernah dengar yang namanya Bapa, ya, doa Bapa kami. Nggak pernah dengar ya. Ngerti? Jadi kok dia nulis tentang Bapa? Ya, itu Bapa yang kekal. Gampang kok buktinya kalau Bapa yang kekal sebelahnya Tuhan Yesus. Itu kan roh sama roh. Kalau roh sama roh itu satu Pak, nggak ada dua ya. Allah itu tidak pernah pribadi, tidak pernah kesatuan. Ya Allah itu selalu satu. Clear ya? Roh itu pasti satu ya. Tidak ada roh kok dua ya. Allah itu roh, maha hadir. Maha hadir itu artinya unlimited by, tidak dibatasi by time ya, space, apalagi form, apalagi numbers, tidak dibatasi oleh ruang, waktu, jumlah maupun bentuk. Ya. Anda yang suka berpikir itu kan dua Pak, yaitu ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus ya. Roh itu pasti satu, Efesus
4 ayat 3, Efesus 4 ayat 13 ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Roh itu satu, tidak pernah. Karena Anda menganggap Allah itu bukan roh, jadinya tiga hakikat lah, 3 pribadi lah ya Pak ya. Demi kemurahan Allah, Pak pendeta-pendeta, 200.000 pendeta di Indonesia, Anda yang masih mengajarkan Allah itu pribadi, ada 3 pribadi, tapi satu, 3 hakikat, tapi satu, Anda setiap hari menghujat Yesus. Ya, demi kemurahan Allah, stop. Ayo Pak, ya, umurmu piro saiki? Umurmu sudah berapa? Stop. Ya. Sekarang mari kita kembali ke Alkitab ya. Allah itu esa, yaitu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, yaitu Yesus Kristus. Titik, nggak pakai muter-muter ya. Semua kata Bapa yang ditulis Paulus adalah Bapa kekal. Tidak hanya Paulus, nanti juga 1 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus, yaitu Yudas, semua di situ ada kata Bapa, artinya Bapa kekal. Rasul-rasul sudah tahu mana Bapa kiasan, mana Bapa kekal. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka itu semua adalah Bapa kekal. Clear ya, di surga tidak ada Bapa, Pak. Jangan kamu menghujat tiap hari, tiap pagi. Demi nama Bapa, aku berdoa kepada Bapa dari pagi sampai pagi lagi. Kamu menghujat Yesus. Yesus yang Allah, kok kamu downgrade, kamu turunkan, ya? Yang jadi Allah tetap Bapa. Anda penghujat dari pagi sampai pagi. Kamu tularkan ke jemaat. Yang begitu masuk surga apa neraka? Aduh, super neraka. Para pendeta yang mengajarkan dari atas mimbar masih nyembah Bapa. Kamu super penyesat itu. Tak kasih tahu ya. Kembali ke Alkitab. Paulus tidak pernah mendengar tentang Bapa yang diberitakan pada waktu Yesus sedang jadi manusia. Pada singkat dan clear, ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham di atas rata-rata. Bahasa Indonesia untuk program sarjana, bahasa Inggris untuk program master. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.